Hari ini kita akan mendapatkan tema yang baru, yaitu karakter kerajaan. Ya, saudara. Maaf kalau mungkin nafas saya agak pendek ya, karena saya lagi batuk, lagi kurang fit. Ya, mengenai karakter kerajaan, artinya dalam bulan ini kita akan mendengar banyak hal istilah tentang kerajaan. Ya, saudara, sebuah kerajaan pastilah memiliki aturan yang wajib dipatuhi. Ya. Sebuah kerajaan punya otoritas, pasti punya aturan-aturan yang wajib dipatuhi. Bahkan aturan itu, hukum-hukum itu bisa menjadi ciri khas, bisa menjadi karakteristik warga kerajaan tersebut. Ya, contohnya di Jepang. Ya, di Jepang itu ada budaya namanya ojigi. Ya, membungkuk, hai, hai, semakin bungkuk gini ya, saudara. Ada parodi seperti itu. Tapi itu sebuah ciri khas, karena memang itu kalah karakter warga Jepang. Mereka punya sistem kerajaan yang sangat kuat, hukum-hukumnya salah satunya dengan menghormati, menghargai orang yang di depan dengan cara membungkuk. Atau budaya minum teh ya yang dimulai oleh Kaisar Senang. Nah, ini adalah ciri-ciri karakteristik kerajaan Jepang. Seperti itu ya. Nah, untuk kita mengetahui, kembali ke judul tadi, karakter kerajaan. Untuk kita bisa mengetahui karakter kerajaan itu bagaimana, kita harus tahu dulu arti kerajaan. Ya, kita harus mengerti dulu apa arti kerajaan Allah gitu ya. Berkali-kali kita mendengar bahwa Yesus tidak datang membawa agama, tapi Yesus datang memberitakan kerajaan Allah. Ya, banyak orang percaya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, tapi kurang memahami Yesus sebagai Raja. Yesus yang memerintah sebagai Raja di bumi ini. Nah, enggak heran juga gitu, karena murid-murid pun bahkan bisa belum ngeh, saudara, tentang arti makna kerajaan Allah gitu ya. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 di terjemahan baru, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dalam Kisah Para Rasul ini konteksnya Tuhan itu sudah bangkit ya saudara, sudah bangkit. Di hari ketiga dia sudah bangkit, dia menampakkan diri. Ternyata ada makna yang lagi miss. Murid-murid Yesus, pengikut Yesus belum ngerti makna kerajaan Allah. Sehingga di Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dikatakan, kepada mereka ia, ya Yesus, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, lalu apa message-nya? Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Artinya makna dan arti makna dan kerajaan Allah itu sendiri sangat penting untuk Yesus disampaikan kepada pengikutnya. Sehingga 40 hari dia menampakkan diri, dia isunya nggak berbeda jauh. Cuma satu topik, saudara. Mengajarkan tentang makna kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah ini nggak main-main gitu ya. Kerajaan Allah ini kita harus paham benar, ngerti benar bahwa kita bukan hanya warga negara Indonesia, tapi kita adalah warga kerajaan Allah. Itu penting. Ya, itu harus benar-benar kita pahami, dan kalau dibilang kerajaan Allah, siapa yang memerintah? Yesus, Tuhan. Nah, yang sangat menarik di dalam Lukas 23 ayat 42 dikatakan, lalu ia berkata, ini deep talk-nya di atas kayu salib, saudara, keren ya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Wah, di dalam sebuah penderitaan, ada penjahat yang disalib, itu kan penjahat kelas kakap, kelas berat ya. Tapi yang keren abisnya saudara, dia bahkan tahu Yesuslah yang sebagai Tuhan yang memerintah kerajaan Allah. Jadi makna kerajaan Allah ini bisa jadi anak Tuhan mungkin belum mengerti gitu ya.
inilah yang membuat dalam beberapa bulan ini seperti Pastor Jonathan Patiesena dan sebagainya dan Pak Timotius Arifin selalu mengulang-ulang kita adalah warga kerajaan Allah, kita adalah warga kerajaan Allah. Selalu mengulang-ulang karena inilah message penting juga waktu Yesus menampakkan diri sebelum naik ke surga. Jadi apa arti kerajaan Allah? Saya ambil 2 ayat saja di Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 1 Korintus 4:20, saya ambil di bahasa Indonesia masa kini. Karena kalau Allah memerintah hidup seseorang, hal itu dibuktikan oleh kekuatan hidup orang itu, bukan oleh kata-katanya. Saya simpulkan dari 2 ayat ini, saya ambil 5 pengertian tentang arti kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah itu bicara bukan soal makanan dan minuman, tapi ini bicara soal kebenaran. Artinya keadaan di mana otoritas atau kehendak Allah dinyatakan penuh dalam diri kita. Kita sedang hidup dalam kerajaannya, meskipun kita ada di bumi ini. Ya, jadi kerajaan Allah itu bukan nanti sudah meninggal kita memerintah, enggak kan? Itu yang diajarkan Pastor Jonathan. Artinya saat saudara masih di bumi ini, kita sudah masuk dalam pemerintahan kerajaan Allah kalau otoritas Allah, kehendak Allah dinyatakan penuh, bukan setengah-setengah. Kalau di gereja aku kayak gini, kalau di kerjaan aku curang-curang dikit. Enggak, penuh. Entah di gereja, entah di rumah, entah di pekerjaan. Kehendak Tuhan ngomongnya keras banget dalam hidup kita. Penuh. Gitu ya. Melebihi dari makan dan minum. Melebihi dari aktivitas jasmani. Otoritas Tuhan penuh berkata dalam diri kita. Ya. Yang kedua, pengaruh, ini dalam arti pengaruh perkataan Tuhan, pengaruhnya, pemerintahannya nyata dalam hidup kita. Jadi pengaruh pemerintahan Allah itu ada dalam diri kita. Kita benar-benar dipengaruhi. Kita benar-benar dipengaruhi oleh kebenaran Tuhan. Kita benar-benar dipengaruhi oleh perkataan Tuhan. Mau di lalu lintas kita dipengaruhi oleh perkataan Tuhan. Aduh, aku gak pakai helm. Aduh Tuhan minta maaf. Itu dipengaruhi. Dipengaruhi perkataan Tuhan. Ya, aduh aku melanggar peraturan. Itu dipengaruhi. Pemerintahan Allah nyata dalam diri kita. Artinya kita sudah masuk dalam pemerintahan kerajaan Allah, saudara. Meskipun saudara masih hidup saat ini. Ya, yang ketiga, sang raja yaitu Yesus itu dapat mempraktekkan otoritasnya. Banyak area yang Tuhan gak bisa mempraktekkan otoritasnya dalam diri kita. Ya, jangan korek yang ini Tuhan, saya lagi gak mau. Itu dia belum bisa mempraktekkan otoritasnya dalam hidup kita. Tapi kerajaan Allah bicara saat sang raja itu, Tuhan itu, Yesus itu dapat mempraktekkan otoritasnya dalam wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya bisa bicara kita pribadi, bisa bicara komunal, komunitas, ya. Dia bisa mempraktekkan dalam komsel-komsel. Dia bisa mempraktekkan kekuasaannya, otoritas impartasinya dalam komunitas gereja rock. Dia bisa mempraktekkan otoritasnya dalam keluarga. Ya, jadi kalau makna ini artinya bagaimana? Saudara bisa aja kampung A nggak dapat pemerintahan Allah. Kampung B hidup dalam pemerintahan Allah. Karena apa? Kampung B lebih memberikan ruang gerak untuk Yesus mempraktekkan otoritasnya. Caranya taat. Semakin kita taat, ruang praktek Yesus itu semakin besar untuk dia mempraktekkan otoritasnya. Semakin kita tunduk dan taat, dia semakin bisa bergerak bebas dalam hidup kita. Semakin suami istri taat, dia semakin bergerak bebas dalam rumah tangga dan pernikahannya. Semakin mama, papa, anak taat, dia semakin bergerak bebas dalam kehidupan keluarga tersebut. Itu artinya saudara, keluarga itu sedang hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah.
Itu artinya saudara. Ya, jadi enggak terlihat dari hanya kata-kata saja. Haleluya, puji Tuhan. Enggak, itu yang dikatakan kan. Enggak hanya terlihat dalam kata-katanya saja, tapi terlihat dalam kekuatan rohaninya. Kualitas rohaninya. Ya, kita banyak mendengar kantong-kantong Kristen Indonesia ini paling pinter memuji Tuhan, bermazmur, tapi buah-buah rohnya enggak kelihatan. Nah, ini artinya seperti itu. Tapi yang dikatakan saat sang raja ingin mempraktekkan, kita bukan sekedar berkegiatan agama Kristen, tapi kelihatan dari kekuatan rohani kita, kelihatan dari ketaatan kita, kelihatan dari cara-cara kita mau tunduk terhadap apa kata Tuhan. Ya, bagaimana Bu cara mempraktekannya? Saat mendengar khotbah, oke aku mau praktekkan. Saat doa Tuhan tegur, oke mendengar. Banyak cara. Saat mama papa nasihati, anak-anak dengar. Yang masih jadi anak-anak. Itu sedang mempraktekkan pemerintahan Allah dalam hidup kita. Gitu ya. Yang keempat, raja yang berdaulat. Ya, berdaulat itu benar solid, absolut, gak bisa disanggah. Ya, dalam mempraktekkan otoritasnya. Kalau Tuhan bilang, ampuni. Kita gak bisa bilang, nanti ya Tuhan gak bisa. Karena dia yang berdaulat, absolut. Gitu ya. Seorang kaisar itu kan absolut. Raja itu kan absolut. Surat perintahnya absolut. Nah apalagi Yesus, raja segala raja. Kalau dia mengatakan, ampuni. Kita harus belajar taat. Nah dari saat kita ketaatan itu, maka pemerintahan kerajaan Allah mulai praktek dalam hidup kita. Saat dia bilang sabar, saudara sabar. Dia sedang mempraktekkan otoritasnya, kedaulatannya dalam hidup kita. Ya. Terus yang kelima, hukum-hukum rohani atas hati dan kehidupan orang-orang yang rela tunduk pada otoritas Allah. Ya, jadi kerajaan Allah itu bicara hukum-hukum rohani yang dipraktekkan. Ya, bukan hanya informasi tapi praktek sehari-hari. Kita lakukan, maka kerajaan Allah turun memerintah dalam hidup kita. Itu saudara. Nah, itu arti dari kerajaan Allah. Jadi kapan kita berada dalam kerajaan Allah? Saya simpulkan. Jadi kapan kita berada dalam kerajaan Allah? Saat saudara tunduk dan mempraktekkan hukum-hukum rohaninya Tuhan. Saat kita, saya dan saudara mau tunduk untuk melakukan kehendak, nasihatnya Tuhan, inputnya Tuhan, tegurannya Tuhan. Saudara sudah masuk dalam pemerintahan kerajaan Allah. Ya, saudara sedang menyatakan dia sebagai raja. William Barclay mengatakan kerajaan Allah adalah suatu masyarakat di dunia ini. Jadi kita saudara, suatu masyarakat di dunia ini di mana kehendak Allah berlaku secara sempurna seperti di surga. Ya, jadi kerajaan Allah itu bukan kelihatannya di awan-awan yang jauh nun di sana, enggak. Kita semua yang ada di dunia ini, masyarakat yang di dunia ini yang melakukan sama-sama nih, melakukan sama-sama kehendak Tuhan seperti di surga. Kita sudah hidup dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kita bisa jadi warga kerajaan Allah saat kita menyatakan kehendaknya. Nah, untuk itu kunci awalnya harus lahir baru. Ya, semoga semua yang hadir di sini sudah lahir baru. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kalau kita sudah lahir baru, kita sudah punya akses nih, saudara. Tinggal diaktifkan. Cara mengaktifkannya saat kita melakukan kehendak Allah.
Ya, tapi kalau kita belum lahir baru, kita nggak punya akses, kita nggak punya kunci, gitu ya. Seperti kalau saudara mau masuk hotel, kamar hotel dikasih ya kartu untuk masuk kamar. Kalau belum diaksesin sama resepsionis, kita pegang kartu pun bikin gini sudah, misalnya sudah tenggat waktu, saudara nginep 2 hari, hari ketiga saudara coba-coba kan didit nggak bisa masuk, meskipun saudara sudah pegang. Caranya masuk harus ikutin apa kata raja. Seorang rakyat harus ikutin apa kata raja, bukan? Kalau rakyat nggak bisa ngikutin kata raja, itu namanya kudeta. Memberontak, karena nggak ngikutin arahan raja. Kita yang sudah lahir baru, kita sudah punya akses, terus kita tunduk dan ikutin, kita dikasih keaktifan. Klik-klik, masuk dalam pemerintahan kerajaan Allah. Dan saya percaya saudara semua punya akses itu. Tinggal mau diaktifin enggak? Atau cuma pegang-pegang aja? Mau Kristen 15 tahun tapi pegang aja, tapi enggak pernah diaktifin. Jadi enggak tahu tuh namanya damai sejahtera, adanya uring-uringan. Enggak tahu namanya sukacita karena adanya ngeluh-ngeluh. Ya kan kerajaan Allah bicara kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kuasa. Tapi kenapa kok aku enggak ngalami ya kayak orang-orang itu? Mungkin saja kita enggak aktifin itu akses. Gitu ya. Jadi kita harus bisa mengaktifkan akses itu. Kita sudah lahir baru, ada benih Tuhan dalam diri kita, mari taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Yang B, lalu mengapa sih penting karakter kerajaan harus kita miliki? Dia ingin memperluas wilayah kerajaan dan pengaruhnya lewat diri kita. Tuhan ingin memperluas, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, Dia ingin, kita nggak bisa Tuhan datang, Tuhan tolong datanglah Tuhan, tapi kita nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya nggak bisa datang-datang gitu ya. Karena Dia rindu kerajaannya diperluas di muka bumi ini. Itu doanya di Tuhan ya. Dia rindu pengaruh pemerintahan kerajaan surga diperluas di muka bumi ini. Lewat saudara dan saya. Itu privilege. Hak khusus yang kita dapat gitu ya. Dengan cara dia membentuk koloni-koloni. Sekutu. Dia ingin membentuk sekutu di dalam kerajaan ini dengan menyebarkan kehendaknya. Sekutunya siapa? Kita, saudara. Nah, untuk bisa menyebarkan pengaruh dan wilayahnya, brandingnya, nilai jualnya kalau saya bilang adalah karakter. Kualitas rohani itu brandingnya kita. Kalau kita belum bisa menampakkan karakter Kristus, maka bagaimana kita bisa kasih nilai jual ke dunia? Gak bakal bisa. Kalau kita nggak punya merek yang kita tonjolkan itu, kita perkenalkan ke dunia, bagaimana kita bisa memperluas wilayahnya Tuhan? Nggak bisa. Jadi karakter Kristus, kualitas rohani adalah branding utama untuk kita bisa menyebarkan wilayah kekuasaannya Tuhan di muka bumi ini. Ya, saat kita tahu, oh oke, berarti saya punya tugas menyebarkan wilayah kekuasaan Tuhan. Lewat apa? Lewat karakterku. Oke, kalau kita fokus dengan apa kualitas rohani yang kita dapat, sehingga kita mau diproses. Karena karakter itu gak bisa instan. Kita mau dibentuk, kita mau digesek, kita mau dipertajam, besi menajamkan besi. Karena disitulah karakter muncul. Kalau doa Tuhan, aku pengen sabar, siang saudara akan dipertemukan dengan orang yang gak menyenangkan sama sekali. Tuhan, aku pengen mengampuni. Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang sudah menfitnah saudara, membenci saudara. Itu prosesnya untuk karakter itu keluar. Ya saudara, jadi kalau karakter itu adalah nilai jual kita, saudara harus bersyukur dengan setiap proses-proses yang terjadi. Karena itu yang mengeluarkan karakter-karakter kita. Itu yang mengeluarkan keaslian kita. Ya.
Jadi kalau saat ada masalah itu kan aslinya keluar, ya kan? Seperti kantong. Isi kantong plastik warna hitam semua, Saudara. Kita nggak tahu itu isi apa dan isi apa, ya kan? Caranya gimana? Pencet, gencet, injak, cek. Wih, ternyata sampah, comberan. Yang satu dipencet, cet, oh air biasa, air jernih. Begitupun hidup kita, Saudara. Untuk tahu karakter kita aslinya bagaimana saat kita kena tekanan. Saat kita kena diproses. Saat kita digencet kanan kiri. Yang keluar apa? Kalau kita gagal nggak apa-apa. Tuhan bilang ya inilah, aku mau kasih nih screening. Ya, aku mau kasih rekam medisnya nih. Ih Tuhan ternyata aku kayak gini ya. Saya juga sering gitu Saudara. Waktu saya dikencet saya bla-bla. Ih Tuhan ternyata saya kayak gini. Tuhan bilang nggak apa-apa ya itulah yang kamu harus ubah. Itu yang harus kamu pelajarin lagi. Jadi saat gencetan tekanan keluar sesuatu yang jelek, jangan takut. Disitulah kita harus terbuka sama Tuhan. Oke Tuhan berarti aku masih ada kelemahan A, B, C. Tolong bantu aku Tuhan. Ya dikasih pengayaan lagi. Nanti suatu saat dikencet lagi, lulus enggak? Seperti itu. Ya. Matius 13 ayat 45 sampai 46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang, gak ada di slide kayaknya. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara. Ini bicara ketertarikan melihat kerajaan Allah. Ya, dalam perumpamaan ini dikatakan berarti kerajaan Allah ini sangat berharga, Saudara. Sampai dalam perumpamaan ini menjual segala sesuatunya sampai mutiara-mutiara supaya dia mendapatkan yang berharga itu, yaitu kerajaan Allah. Nah, saat kita menemukan itu dalam diri kita, artinya dunia akan butuh itu juga, Saudara. Mereka mencari-cari yang namanya damai sejahtera. Mereka mencari-cari yang namanya sukacita dalam keadaan yang terpuruk, bisa sukacita kayak orang Kristen nyanyi-nyanyi terus itu gimana ya? Mereka semua mencari itu, Saudara. Jadi mari kita keluarkan brandingannya kita. Kita keluarkan nilai jual kita tentang karakter-karakter Yesus. Lalu bukti selanjutnya kenapa Tuhan ingin kita punya karakter. Karena dari awal di Kejadian 1 ayat 28. Dari awal Tuhan mengatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari awal manusia sudah diberikan mandat. Mandatorinya tuh sudah dikasih dari awal, Saudara. Untuk kita apa? Berkuasa. Dengan cara bagaimana? Mengelola, memerintah bumi ini. Namun karena Adam jatuh dalam dosa, Allah men-setting awal. Dia inisiator men-setting awal rencananya yang awal gagal itu. Dengan cara Yesus turun ke dunia. Memulihkan kembali lagi, memberikan kuasa untuk suku Israel rohani lagi. Supaya apa? Supaya kembali lagi berkuasa. Jadi settingannya dikembalikan lagi di awal, Saudara. Untuk kita mengelola dan memerintah bumi, berkuasa di bumi ini. Ya. Nah, karena dari awal Adam gak punya karakter yang diinginkan Tuhan sehingga jatuh. Makanya yang rencana kedua ini Tuhan ingin kita punya karakter. Supaya kita berhasil menaklukkan bumi ini, mengelola bumi ini dan menaruh pemerintahan Allah di bumi ini. Sampai orang dunia melihat, wow, kayak gini ya orang percaya. Kayak gini ya pengikut Yesus. Itu yang Tuhan inginkan sehingga lewat diri kita, sekutunya, ya, koloni-koloninya bisa menyebarkan karakter-karakter Kristus ini di sekitar kita. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Artinya Allah supaya memerintah kembali. Lewat siapa? Lewat kita yang sudah dipilihnya dari semula. Dia ingin kita menegakkan kembali kerajaan Allah di muka bumi ini lewat karakter kerajaan. Ya, jadi itu tujuannya kenapa kita belajar karakter kerajaan, saudara. Supaya pengaruh dan wilayahnya tersebar lewat diri kita. Yang C, poin C, apa saja atau karakter kerajaan Allah terwujud. Kalau saudara lihat pelan-pelan, mungkin saudara sambil lihat ya Alkitab elektronik saudara. Saudara akan lihat di Matius 4 ayat 23, Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi mulai dari Matius 4, dia berkeliling ke rumah-rumah ibadat bahkan kemana saja untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah mulai saudara dari situ, dari pasal 4 itu kita lihat semua itu ya. Setelah itu adalah ajaran-ajaran karakter kerajaan Allah. Saya rangkum ada 15. Mungkin nanti teman-teman rekan pengajar lain akan lebih daripada ini, tapi saya general saja. Ya, seperti tadi pagi Bu Elvi bagus mengajarkan tentang kemurahan hati. Nah, ini masuk dalam khotbah di bukit pasal 5. Jadi karakter etika moral, hukum-hukum kerajaan Allah diberitakan setelah pasal 4 itu saudara. Sambil saudara lihat ya, karena saya enggak bukain semua satu-satu karena terlalu lama. Saudara sambil lihat, itu semua adalah etika karakter kerajaan Allah. Karena dia pergi kemana-mana untuk memberitakan ini. Apa saja? Yang pertama khotbah di bukit. Ya. Ternyata khotbah di bukit itu adalah karakter-karakter kerajaan Allah. Karakter-karakter apa saja saudara? 1, orang yang miskin dalam arti orang yang membutuhkan Tuhan. Yang gak mengandalkan kekuatan, kepintaran, yang gak menforsir tenaganya untuk cari uang tanpa pernah berdoa dan punya waktu untuk Tuhan. Ya kan? Yang gak ngejar promosi dengan semua cara manusia tanpa menyerahkan diri ke Tuhan. Kenapa aku gak dapat keuntungan, kenapa aku gak naik-naik, tapi terus kejar, oh kayaknya yang salah ini nih, strateginya ini. Enggak, tapi yang pertama dia yang selalu miskin, yaitu merasa membutuhkan Tuhan selalu. Karakter kerajaan Allah yang pertama adalah kita harus butuh Tuhan selalu, saudara. Seperti tadi yang dikatakan Pak Adi ya, di luar Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kalau toh saudara bisa melakukan apa-apa, itu akan fana. Akan ada kehampaan, nggak ada sukacita, selalu kosong, hampa. Tapi saat kita membutuhkan Tuhan, meskipun pekerjaan kita sederhana, kok kayak orang kaya ya. Seneng, bisa berbagi, bisa ikut melayani. Orang melayani itu bicara kelimpahan ya. Dengan semua kepadatan-kepadatan yang terjadi tetap melayani, teman-teman volunteer. Itu adalah ciri kelimpahan. Meskipun kayaknya gak cukup waktu untuk istirahat, gak cukup waktu untuk harus ada waktu untuk tutup kerjaan karena harus latihan dan bla bla bla, padahal keuangan kurang. Tapi sudah tutup, oke Tuhan aku tetap butuh Engkau. Itu saudara sedang melakukan praktek otoritas Allah turun dalam hidup saudara. Dia sedang bergerak dalam diri saudara. Kalau kita tetap butuh Tuhan. Ya. Bulan lalu kita sudah tahu tentang disiplin rohani. Saya gak perlu bahas. Apa hal yang saudara harus kasih pakem untuk kasih ke Tuhan. Bahwa aku butuh Engkau Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Kalau kita sendiri pun gak pernah merasa butuh Dia. Aku gak dapat mukjizat ya, aku gak dapat gini-gini. Kita duduk diam dulu. Pernah gak kita duduk ngobrol sama Tuhan?
Bagaimana kita bisa mendapatkan kuasa dan praktek kerajaannya, karena kerajaan Allah bicara soal kuasa juga kan. Kalau kita gak merasa butuh dia, butuh pun saat perlu, butuh pun saat butuh mujizat, bukan untuk ngobrol kayak kekasih hati. Bagaimana? Ya. Yang kedua, berduka cita, orang yang berduka cita karena pertandingan-pertandingan imannya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa segala penderitaan, segala kesedihan yang membuat kita rasa mungkin sengsara, itu adalah kadang-kadang sesuatu yang baik, saudara. Karena di situ kita dapat penghiburan. Jadi nggak perlu iri dengan orang yang fasik. Aku yang sudah setia ini Tuhan, kok bergumul terus itu yang orang sana nggak pernah ke gereja, nggak ini kok malah tambah kaya, tambah seneng, nggak perlu iri ya saudara. Penderitaan, duka cita dalam pertandingan iman itu kita harus syukuri karena di situ ada penghiburan. Dan penghiburan Tuhan itu nggak main-main saudara. Itu seperti hormon yang mengalir dalam diri saudara dan saudara nggak bisa katakan, wah terhiburnya sampai bagaimana. Nah, makanya dikatakan orang yang menabur dengan air mata dia akan menuai dengan sorak-sorai, itu penghiburan. Karena dia tidak pernah ingkar janji. Kalau saudara menabur sesuatu yang benar, dia nggak pernah ingkar janji, entah kapan saudara akan tuai itu. Nggak perlu iri dengan orang-orang fasik. Ya. Yang ketiga, karakter orang yang lemah lembut. Ya, lemah lembut, kita tahu bukan yang suaranya lembut. Lemah lembut artinya mau terus diajar, mau terus belajar, rendah hati mau belajar. Ya, apapun, siapapun yang, ini saya suka bilang dulu ya di sekolah minggu, siapapun kakak Rocky yang ngajar, nggak boleh bilang, oh aku sudah tahu ceritanya, nggak boleh. Mau dengar, karena saat kita rendah hati kita akan dapat point of view yang lain. Tapi saat kita sudah bikin benteng, saya sudah tahu tuh larinya ke sini. Kayak saya suka gitu dengan lihat film-film ya. Saya aduh ini lari suami saya masih ketawa. Ini film ini pasti lari habis ini kayak gini. Tapi waktu ada kebenaran firman Tuhan dibagikan misalnya, ada nasihat yang dibagikan anak-anak, ya, mamah nasihati, jangan bikin tembok. Pelajar yang masih dicerewetin mama papa, jangan bikin tembok. Mau lemah lembut, oke aku mau diajar. Kalau kita rendah hati, kita akan dapat banyak. Tapi kalau bikin tembok, kita kan sombong. Kita gak akan dapat banyak. Sama aja, anak-anak kalau kalian dinasehatin mama, terus kalian bikin tembok, mama ngomong yang lain. Dapat sesuatu enggak? Enggak. Lari aja, telinga kanan, telinga kiri. Ya. Enggak dapat sesuatu. Karena kita enggak lemah lembut. Orang yang lemah lembut dikatakan apa di dalam situ? Menguasai bumi. Jadi saat kita terus mau diajar, mendengar dengan rendah hati. Dan itu yang selalu praktekkan saudara. Siapapun teman-teman, siapapun dan dimanapun, kapanpun ada yang kasih firman, khotbah. Saya langsung dengar dengan konsentrasi penuh, saya catat semua. Karena di situ saya akan dapat point of view-nya Tuhan yang lain. Oh gini ya. Gitu. Di Komsel pun kalau ada teman sharing, saya dengar baik-baik. Oh iya. Karena disitulah kita akan dapat banyak. Ya, jadi kalau kita masuk ke gereja sudah bikin benteng, kita nggak akan dapat banyak saudara. Karakter yang ketiga ini adalah rendah hati, lemah lembut dan mau diajar. Terus yang keempat, haus dan lapar, artinya selalu rindu akan Tuhan. Selalu tidak puas akan hadirat Tuhan. Semangat untuk mencari Tuhan. Semangat untuk mencari sumbernya Tuhan. Ya, semangat untuk mendapat sesuatu yang menyegarkan dalam jiwa roh kita. Ke gereja, nah ini salah satu bentuk saudara haus dan lapar akan Tuhan. Berkomunitas, meskipun hujan, badai, petir, saudara tetap datang, itu salah satu bentuk saudara rasa haus dan lapar akan Tuhan. Berdoa pribadi, baca firman, apapun itu adalah karakter yang keempat yang kita harus miliki. Apakah kita cuma satu kali dalam seminggu, sambil berintrospeksi evaluasi diri ya. Dalam satu minggu ini,
Berapa kali kita baca firman, berapa kali kita berdoa. Kalau masih sedikit, mari kita belajar. Karena karakter Tuhan ada rasa haus dan lapar. Doa malam, ya, datang. Sekarang kan kita nggak maksa-maksa gitu, harus doa malam gini. Itu bicara soal haus dan lapar. Ya, kita tetap datang, itu bicara soal haus dan lapar akan Tuhan. Yang kelima, murah hati. Nah, ini yang tadi dikhotbahkan oleh Bu Elvi. Memberikan segalanya untuk Tuhan supaya menjadi berkat. Apa? Waktu. Waktu adalah harta yang sekarang sangat berharga, saudara. Karena zaman semakin berkembang, waktu itu mesti semakin kayak nggak punya untuk kita kasih untuk Tuhan. Ya, nah ini yang membuat kita tertantang. Mau nggak kita murah hati memberikan waktu untuk Tuhan? Tenaga, saudara yang belum bergabung sudah ingin rindu volunteer melayani, ayo bergabung. Tenaga-tenaga kita masih butuh banyak untuk pekerjaan Tuhan, komunitas rock di sini. Murah hati dengan semua sibuk, capek, padat. Kasih waktu, tenaga untuk pelayanan. Itu murah hati. Gak mudah untuk itu. Ya, kan saudara bisa menikmati ibadah dengan enak. Ini semua kemurahan hati teman-teman volunteer di belakang. Bahkan saudara bisa menikmati duduk tenang, anak-anak dapat berkat. Itu kemurahan hati kakak-kakak Rocky di belakang. Ya di balik itu semua ada kemurahan hati yang diberikan. Karena waktu, tenaga itu sesuatu yang sangat langka di zaman sekarang. Ya, ini tantangan untuk kita semua, saudara. Apakah saudara mau memberikan waktu? Tadi di ibadah pagi saya bilang, teman-teman anggota Komsel, gak harus gembala Komsel yang chat-chat semua anggotanya. Tapi ayo murah hati. WA sesama anggota, kok gak lihat ya hari Minggu. Karena itu bukan tugas gembala Komsel. Kita semua punya tugas, dikatakan saling mengasihi, saling memperhatikan. Itu murah hati, saudara. Kalau saudara bilang aku gak mau pelayanan, gak apa-apa. Maksudnya di hari Minggu gak mau pelayanan, gak apa-apa. Mungkin saudara sudah aktif di Komsel. Kemurahan hati untuk chat teman-teman yang lain. Ingetin Komsel. Itu juga murah hati. Doain. Itu juga kemurahan hati. Ya, nggak mudah teman-teman gembala loh. Mikirin banyak orang dengan semua kebutuhannya. Doain gembalamu. Doain anggota Komsel yang saudara ingat. Itu kemurahan hati. Jadi nggak berfokus di diri kita. Oh Komsel, selesai Komsel. Diri kita lagi Komsel. Ayo belajar, keluar dari zona nyaman, mulai melihat, memperhatikan kebutuhan orang lain, peka terhadap kebutuhan orang lain. Itu murah hati, itu karakter Kristus, itu karakter kerajaan Allah. Ya, ini agak sedikit susah kalau misalnya di lalu lintas bapak-bapak ya. Kalau karena saya ini kan ibu-ibu jadi beda. Kalau ada yang mau, ini saya kasih waktu, saya diem dulu. Yang lain lewat. Itu juga murahan hati gitu ya. Jadi banyak kemurahan hati yang saudara bisa praktekkan. Mengampuni, mengasihi pasangan, itu kemurahan hati loh saudara. Pasangan yang gak pernah berubah, tapi masih mengasihi, itu kemurahan hati. Anak yang gak pernah berubah, tapi mamah masih mengasihi, itu kemurahan hati. Papah mamah yang mungkin gak sesuai ekspektasi kalian anak-anak, tapi kalian masih tunduk, masih dengar, masih taat. Kalian sedang bermurah hati. Ya, kemurahan hati itu bisa lewat tenaga, doa, materi, semua kita bisa praktekkan. Bayangkan kalau sudah lakukan itu di pekerjaan, di rumah tangga, di masyarakat. Kerajaan Allah sedang bertahta, orang akan lihat. Wih, beda ya dia. Pengaruh mulai terimpartasikan. Seperti itu, saudara. Yang keenam, suci dan murni, suci hatinya ya. Artinya tidak ada motivasi apa-apa. Tidak ada tukar keuntungan dengan Tuhan. Tuhan aku udah setia loh, apa yang Tuhan kasih buat aku? Enggak ada.
kita nggak ada punya waktu, nggak ada punya hati untuk itu. Aku udah lakukan banyak hal loh Tuhan, kok Tuhan nggak kasih aku? Nggak ada. Itu suci, itu murni. Ikut aja sama Tuhan. Ya, kalau orang Jawa gandol aja sama Tuhan. Ngikut aja sama Tuhan. Mau dapat apapun, udahlah. Yang penting aku ikut karena aku cinta Tuhan. Udah. Itu murni saudara. Aku ikut komsel, apa yang aku dapat di komsel? Nggak perlu mikir gitu. Aku udah lakukan gini di gereja, apa yang dilakukan gereja untuk aku? Nggak perlu untuk itu. Kasih aja kalau memang Tuhan ingin kita kasih. Untung rugi nggak perlu kita pikir. Itu arti kemurnian. Ya saudara. Murni untuk memberikan. Nah saya sekalian memberikan info ya saudara. Bulan ini gereja berulang tahun yang ke-25 dan kami melakukan gerakan aksi donor darah. Kami masih membutuhkan banyak donatur darah. Ya saudara, kalau saudara mau melakukan sesuatu, ayo nanti bisa daftar, ada panitia yang akan berdiri di daerah Rak itu, atau saudara bisa daftar ya. Nanti di screening dulu, nggak perlu takut ya, nggak perlu takut nanti gimana-gimana, ada tenaga medis ya. Kami bekerja sama dengan Karitas, jadi ada tenaga medis untuk men-screening dulu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, saudara pulang. Tapi kan saudara punya hati, murah hati, mau murni memberikan sesuatu untuk masyarakat. Bayangkan ya saudara, karena saya pernah dapat pengalaman ada cerita, bayangkan ibu yang mau sesar dia butuh darah. Dan mereka bilang, Bu, saya butuh donor. Bayangkan orang-orang yang butuh itu, saudara. Kalau saudara mau, ayo nanti bisa mendaftar ya di lobi setelah pulang ibadah. Nah, gak ada motivasi apa-apa, cuma kasih aja supaya kerajaan Tuhan memerintah dalam diri kita. Terus yang ketujuh, suka damai. Ya, jangan sampai kita ada malah bikin kisruh. Ya, ada kita malah bikin blunder, ada kita malah ada banyak perselisihan terjadi, itu pertanyaan itu ya saudara. Harusnya ada kita, ada damai sejahtera. Ada kita, sesuatu orang menjadi senang. Bu, tapi kalau ada konflik ya kita lakukan dengan cara bijak, bukan dengan cara emosional. Yang penting membawa damai. Ya, suka damai, saya kasih pengertian, membawa kebenaran dengan cara bijak. Suka damai itu bukan artinya langsung kompromi supaya damai semua ya. Sudah damai, sudah. Bukan gitu ya. Suka damai artinya membawa kebenaran dengan cara yang bijak. Damai sejahtera turun. Karena kita tetap mempraktekkan kebenaran tapi dengan cara bijak. Mama-mama lagi emosi dengan anak. Jangan sampai anak salah kaprah, salah paham. Aku males lah di rumah, gak betah. Panas omongannya mama pedes. Caranya gimana kita sebagai seorang mama? Membawa damai, menyatakan kebenaran dengan cara yang bijak. Terserah teman-teman, caranya bagaimana ngasih tahu anak, ngasih konsekuensi perlu, tegas perlu, tapi dengan cara bijak. Bapak juga, jangan sampai anak, kalau sudah ada bapak malah anak langsung ciut keluar rumah atau masuk kamar. Karena pengaruh bapak itu menakutkan. Ya, semoga di sini nggak ada, itu pengalaman saya waktu kecil. Kalau papa saya pulang kerja, aduh saya langsung kayak bingung, kayak cacing kepanasan. Saya kayak pengen menghindar gitu, karena aura papa saya itu menakutkan sekali saudara. Ya sangat luar biasanya menakutkan gitu ya. Nah kita harus membawa aura yang menyenangkan. Oh kalau ada si A ini, meskipun ada masalah jadi enak cara ininya. Oh kalau ada kamu ini, jadi kita tenang Emang kenapa? Ya pokoknya tenang aja. Nah harusnya gitu saudara. Ya, menyatakan kebenaran dengan cara bijak. Yang ke-8, teraniaya karena menghidupi firman. Mungkin kita nggak teraniaya yang sampai belum punya kesempatan sampai seperti itu ya. Sampai seperti zaman kerusuhan beberapa tahun yang lalu. Tapi mungkin misalnya nih anak-anak, yang lain mencontek, kalian enggak, kalian kena bully. Yang lain maki, yang lain bikin candaan kasar, kalian tetap sopan.
Kalian gak ikut-ikutan, kalian kena bully, itu teraniaya karena menghidupi firman. Ya, ibu-ibu yang lain, oke, kanan kiri sampai lupa dengan rumah, lupa dengan keluarga, tapi ibu-ibu komitmen aku tetap di rumah, gak mau terlalu ikut kanan kiri yang gak perlu. Akhirnya ibu-ibu kompleks mungkin ya, ini kan saya berandai-andai ngomongin saudara. Ya gak apa-apa, kan menghidupi firman kadang-kadang ada konsekuensinya. Saudara yang kerja, benar-benar jujur, berintegritas, sampai dibilangnya Bapak Pendeta lewat. Ya, itu antara pujian dan pembulian ya, itu bisa terjadi itu ya. Awas-awas Bapak Pendeta lewat. Nah, itu bisa sarkasme, bisa pujian, ada dua opsi. Ya gak apa-apa. Teraniaya karena menghidupi firman itu sebuah kemegahan. Ya, gak masalah, gak usah kecil hati. Gak usah langsung nangis terseduh-seduh, ya Tuhan kok susah banget jadi orang Kristen. Gak perlu, bermegahlah dalam penderitaan Tuhan. Karena itu karakter kerajaan Allah. Ya, terus di 9-14 itu saya rangkum, itu bicara sikap mengelola. Ternyata karakter kerajaan Allah itu ada ciri khas pengelola yang benar. Mengelola apa saja saudara? Mengelola hubungan, mengelola waktu, mengelola respon hati, mengelola harta. Karakter kerajaan Allah itu harus pintar mengelola. Karena tadi mandat yang awal kan, kuasailah dan taklukkanlah bumi, kita harus mengelola. Kalau dicari itu abad kabas itu artinya mengelola, ya menaklukkan bumi itu. Artinya dari awal Tuhan memberikan mandat untuk kita menjadi pengelola. Kalau kita nggak bisa jadi pengelola, kita belum masuk dalam karakter kerajaan Allah. Nggak mampu atur waktu, kelabakan atur waktu dan tugas. Nggak mampu atur hubungan, karena semua jadi bertengkar. Nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Nggak bisa mengatur konflik, malah diam-diaman, nggak diselesaikan. Tuhan nggak inginkan itu saudara. Ya, nomor 9, menjadi pengaruh seperti garam dan terang. Itu mengelola hubungan. Ya. Siapa memengaruhi siapa? Harusnya kita menjadi pengaruh. Jangan dipengaruhi. Ya, malah dipengaruhi yang tadinya nggak bisa maki karena kumpulannya maki jadi ikut maki. Itu berarti nggak jadi berkat gitu ya. Yang tadinya nggak suka gosip tapi circle-nya gosip semua jadi ikut gosip. Itu bukan karakter kerajaan Allah. Kita harus mempengaruhi, mengelola hubungan dengan baik. Ya. Terus yang ke-10, menghidupi firman. Bukan karena keagamaan tapi didasari sebuah hubungan. Itu semua saya ambil dari pasal 4, lanjut-lanjut ya saudara sambil cari-cari, lihat-lihat di mana teks topik-topiknya yang ada. Itu artinya bahkan saat kita beribadah lalu kita ingat ada sesuatu yang kita harus bereskan. Tuhan bilang letakkan dulu, kamu berdamailah dengan dia dulu baru kamu kembali datang. Itu bicara hubungan. Ya, mengelola hubungan. Karakter kerajaan Allah harus punya hubungan yang sehat. Kalau hubungan up and down wajar. Wajar saudara, nggak mungkin hubungan itu baik, mesra, terus nggak mungkin menurut saya ya. Tapi bagaimana menyelesaikan hubungan yang lagi down, itu yang perlu kita pikirkan. Ya harus sehat. Kalau perlu duduk sama-sama, terbuka sama-sama, nggak masalah. Ketemu sama-sama nggak masalah. Suami istri harus ngobrol bareng-bareng terbuka, nggak boleh saling curiga dulu, nggak masalah. Yang penting saat hubungan lagi down, jangan mikir yang negatif. Aku cerai, aku mau keluar rumah, anak-anak ya, aku minggat, jangan dulu. Selesaikan dulu hubungan yang lagi di bawah itu. Karena saat kita menyelesaikan itu, maka kita bisa kelola hubungan. Yang ke-11 itu tentang etika hubungan dalam pernikahan, zina itu bagaimana, pernikahan itu bagaimana ya saudara akan pelajari. Itu bicara lagi tentang mengelola hubungan, pernikahan, suami istri. Ya, saling menghargai nasihat suami istri. Kalau keputusan-keputusan penting, duduk sama-sama. Jangan asal ambil keputusan, diskusikan sama-sama. Mau ngasih sesuatu, duduk sama-sama. Jangan kasih diem-dieman. Ya itu kan mengelola hubungan. Kadang-kadang pernikahan itu bukan karena pihak ketiga,
tapi nggak ada keterbukaan dalam komunikasi. Ngasih uang diam-diaman, nanti istrinya tahu sakit hati. Ngasih uang diam-diaman, istrinya suami tahu marah, ya kan? Harus sepakat. Mendidik anak terbuka, sepakat lagi. Itu mengolah hubungan dalam pernikahan. Ya, saudara bisa lihat itu, saya ambil di poin 11. Yang ke-12, gaya hidup excellent. Jadi warga kerajaan Allah harus memiliki gaya hidup excellent. Excellent artinya apa? Memberi lebih daripada apa yang diminta. Kalau suami secara dunia cuma kasih pekerjaan, kasih nafkah, itu kan wajar, standarnya ya, suami misalnya kasih nafkah. Tapi mau excellent nih, oke, bantu istri nyuci gitu kan, bantu istri nyuci piring, itu memberikan lebih daripada apa yang diminta. Istri mungkin melayani suami dengan baik, mendidik anak-anak dengan baik, tapi mau ingin memberikan lebih, bisa aja mungkin istri kerja, bisa aja istri melayani pekerjaan Tuhan, memberikan lebih daripada apa yang diminta dalam standar dunia. Pelayanan, volunteer, kita di-refreshing kembali. Volunteer nggak hanya standarnya di situ, memberi lebih bahkan daripada apa yang Pak Jerry minta, koordinator minta, gereja minta. Karena itu sebenarnya kualitas kita, gitu ya. Itu harusnya karakter kita yang muncul. Kalau kita mau melakukan itu, kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita nggak hidup dalam kebenaran Tuhan, mulai bisikan-bisikan tadi untung ruginya keluar. Mulai bisikan-bisikan keluhan-keluhan manusiawi akan keluar. Ya. Terus yang ke-13 adalah cara kita memberi. Ya. Cara kita memberi tadi bicara tentang juga dengan kemurahan hati. Memberi artinya adalah saat kita sudah bisa mengelola dengan baik. Saya lupa tahun berapa kita diajarkan ya oleh Pastor Jeffrey Rahmat GPCC. Kita memberi harus tahu bijak. Kita biasa mengeluarkan uang cuma 300 ya. Tapi kasih memberi dengan tetangga dengan apa bisa 10 juta, bisa 18 juta. Iya kalau punya uang sendiri sampai berhutang, itu enggak bijak. Memberi harus dengan hikmat. Karena kalau memberi enggak dengan hikmat, artinya mungkin kita memberi karena butuh validasi. Pengakuan supaya kelihatan keren, supaya merasa diterima. Jadi memberi pun ada caranya, saudara ya. Kelolalah apa yang kita punya dulu, baru kita bisa memberi. Bahkan kalau ada teman yang ingin berhutang, jangan karena saudara sungkan dipikir kayak miskin, saudara doa sepakat dengan istri atau suami. Kalau enggak mampu, ya beri aja dengan apa yang sudah mampu. Selesai, daripada secara kelihatan rohani, sudah saya hutangin kamu. Padahal kita lagi mengemis nih, kita lagi bertahan hidup nih. Kita lagi enggak mampu bertahan hidup, tapi kita memberi di luar. Memberi hutangan, memberi ini, itu juga Tuhan enggak inginkan. Ya, kita harus tahu cara mengelola dalam pemberian. Memberi dengan bijak, memberi dengan kasih. Memberi dengan tuntunan Roh Kudus. Bisa terjadi. Ya, ada beberapa kesaksian cuma dapat sedikit, tapi Roh Kudus berkata besar, kasih semua. Itu bisa. Itu bisa, tapi momen-momen itu adalah tuntunan Roh Kudus. Ya, yang memang harus sepakat dengan pasangan dan harus dikonfirmasi. Tapi kalau enggak ada gerakan itu, saudara harus bijak dulu mengelola. Supaya bisa memberi dengan damai sejahtera. Jangan sampai misalnya ini ya, istri memberi, kelihatan keren. Nanti suami bilang, uangnya udah habis. Loh kok bisa habis? Aku kan beri. Kok bisa kamu beri gini? Ih gak kasih lah, gak bisa kayak gitu konsepnya ya saudara. Ih gak mengasihi, gak boleh. Kita gak boleh balas cara bijak itu dengan ayat, gak mengasihi, gak bisa memberi. Itu bukan konsepnya. Memberi dengan hikmat. Karena banyak orang terjebak dalam pemberian-pemberian ini. Gak berhikmat. Sehingga menjadi batu sandungan dengan orang tua, menjadi batu sandungan dengan pasangan hanya karena
memberi. Yang ke-14, sikap untuk tidak khawatir, tidak menghakimi, ya. Melihat sesuatu yang berharga, ya. Kita bisa melihat sesuatu yang berharga. Mutiara yang jatuh di lumpur. Nah, itu ada perumpamaannya di situ ya, Saudara. Saya rangkum saja. Nah, ini artinya bicara mengelola dalam respon hati. Kita enggak khawatir, itu respon hati. Kita enggak menghakimi, itu respon hati. Ya, kita melihat sesuatu itu berharga dan kita bisa jaga baik-baik, itu respon hati. Anak-anak, banyak nasihat orang tua kalian berharga. Kalian harus respon hati, pegang itu, terima itu, simpan itu dalam hati saudara, dalam hati kalian. Ya, bapak-bapak minta maaf. Kadang-kadang istri punya point of view yang berharga. Coba dengar dulu. Karena istri ini kadang-kadang ketajamannya itu lebih jauh. Ya, dengar dulu, mungkin gak mengaruhi keputusan bapak-bapak, tapi dengar dulu, oke, dipertimbangkan. Jangan bilang gini, kamu tahu apa? Dengar dulu, oke, dipertimbangkan. Ya. Jadi itu adalah respon hati yang harus kita kelola. Lalu ditutup poin yang 15 tentang 2 dasar. Apakah kita melakukannya atau enggak? Mau melakukannya atau enggak? Itu seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu dan pasir. Dari semua etika-etika moral itu ditutup dengan semua keputusan di tangan kita. Akses itu ada di tangan kita. Mau melakukannya seperti rumah yang dibangun di atas batu, atau saudara bangun saja tapi di atas pasir. Kita harus memutuskan dengan hal yang bijak. Jadi saya simpulkan, saya ambil di Matius 7 ayat 26 dan 28. Ini yang tadi ya. Dan orang yang mendengar perkataanku ini tetapi tidak menurutinya, ia sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Akhirnya ini Yesus selesai mengajar dan orang-orang yang ada di situ heran sekali mendengar pengajarannya. Dia tutup dengan perkataan itu, saudara. Ya, jadi inilah karakter kerajaan Allah yang dia sedang ingin sampaikan untuk kita semua, untuk saudara dan saya. Tapi keputusan kembali ke kita. Mau melakukannya atau tidak.